Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Reza Pahlavi MPD selaku dosen koordinator program studi pendidikan sejarah. Yang terhormat Ibu Dr. Andasan Fitri MSI selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Dewan Penguji Sidang dan yang terhormat kepada seluruh dosen pendidikan sejarah Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, saya Hasana dari angkatan 2019 Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompilasi dari skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif berbasis Android menggunakan Smart App Creator, materi peranan tokoh-tokoh di sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kelas 11 SMA Negeri 1 Indralaya. Baik, mungkin langsung saja di sini saya akan memaparkan mengenai kompilasi saya dimulai dari bab 1 pendahuluan, itu latar belakang. Nah, yang pertama di sini saya mengutip pada paragraf pertama itu saya mengutip artikel yang ditulis oleh Yayan Alfian, Sri Wulan Anggraini, Unika Winarti dan Nisma Marata Soleha tahun 2019 pada halaman 67. Di sini ini adalah artikel yang saya kutip, halaman depan artikel, dan ini adalah bagian kalimat yang saya kutip, di mana saya mengutip kalimat yaitu mengenai pendidikan, di mana pendidikan ini merupakan bagian yang sangat penting untuk dapat membangun suatu bangsa dan negara dalam upaya untuk memajukan kualitas dan mutu sumber daya manusianya. Di mana apabila sumber daya manusianya berkualitas, maka negara tersebut akan maju dan semakin mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini sudah sesuai dengan kutipan yang saya ambil pada halaman 67 dan sudah saya lakukan parafrase. Selanjutnya, masih di paragraf pertama, itu saya mengutip e-book yang ditulis oleh Rahmatullah Muhammad Hasan dan Inana pada tahun 2020, di mana saya mengutip e-book yang berjudul Pendidikan Ekonomi Berkarakter untuk Membangun Berwawasan Lingkungan. Di sini ini adalah cover yang saya kutip. Ini adalah cover e-book yang saya kutip, dan ini adalah halaman yang saya kutip, yaitu halaman 1 dan 2. Di mana pada halaman 1 dan 2 ini yang saya kutip itu adalah, dan sudah saya lakukan parafrase, yaitu menjadi kalimatnya yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana yang diharapkan dapat dicapai melalui pendidikan yang diselenggarakan secara komprehensif dan memiliki ciri khas sesuai dengan karakter bangsa. Selain itu juga pelaksanaan pendidikan ini harus secara merata sehingga pendidikan dapat dilaksanakan oleh seluruh golongan masyarakat sehingga cita-cita dan tujuan pendidikan dapat terwujud. Nah, kemudian selanjutnya pada paragraf 2 pada paragraf kedua, saya mengutip dari artikel yang ditulis oleh Iwayan Chong Sujana yang berjudul Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia yang ditulis pada tahun 2019 dan saya mengutip pada halaman 35. Ini adalah artikel bagian depan artikel yang cukup abstrak, kemudian ini adalah halaman yang saya kutip di mana pada halaman 35, di mana halaman yang saya kutip ini menjelaskan mengenai cita-cita atau tujuan dalam pendidikan, di mana di sini saya mengambil kutipan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2000, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Nah, selanjutnya juga pada kutipan selanjutnya itu saya mengutip artikel yang ditulis oleh Edi Syahputra yang berjudul Pembelajaran Abad 21 dan Penerapannya di Indonesia, di mana ini artikel yang terdapat pada tahun 2022 dan saya mengutip pada halaman 1277 atau 1277. Ini adalah artikel depan cover artikel yang saya kutip, dan ini adalah bagian yang sudah saya tandai warna biru. Ini adalah bagian saya kutip, di mana di sini sudah saya lakukan parafrase yang kalimatnya kemudian berdasarkan tujuan pendidikan, penerapan pendidikan dalam pembelajaran di abad 21 pada saat ini dituntut untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang mendukung dan menyongsong kemajuan teknologi informasi dan komunikasi bagi bangsa Indonesia. Hal ini sudah sesuai dengan pada artikel yang sudah saya kutip, yaitu artikel Syahputra tahun 2022 halaman 1277. Selanjutnya,
uh, Syahputra dan Saryatun 2020, halaman 19. Nah, ini adalah artikel yang saya kutip dari EN Syahputra dan Saryatun yang artikelnya berjudul Pembelajaran Sejarah di Abad 21, Telaah Teoritis Terhadap Model dan Materi. Ini adalah bagian depan dari artikel yang saya kutip, dan ini adalah bagian dari kalimat yang saya ambil dan kemudian saya parafrase di bagian kutipan Syahputra Saryatun tahun 2020 halaman 19. Kemudian pada paragraf selanjutnya, itu saya mengutip mengenai di era abad 21. Saat ini, teknologi informasi seiring berjalannya waktu terus mengalami perkembangan. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan ini mendukung munculnya teknologi-teknologi baru yang menandai semakin majunya zaman. Pada saat ini, teknologi semakin berkembang sudah memasuki tahap digital, termasuk di Indonesia. Teknologi telah menyebar ke segala bidang dengan memberikan manfaat dan memudahkan pekerjaan manusia. Salah satu yang tidak luput dari pengaruh teknologi ini adalah di bidang pendidikan. Kalimat ini sudah saya lakukan parafrase di mana saya mengutip dari artikel yang ditulis oleh Sudarsi Lestari dengan judul Peran Teknologi dalam Pendidikan di Era Globalisasi pada halaman 95. Ini adalah bagian awal dari artikel di mana ini merupakan jurnal pendidikan agama Islam Edu Religia yang saya kutip. Kemudian ini adalah bagian kalimat yang telah saya lakukan parafrase. Selanjutnya, saya mengutip artikel yang ditulis oleh Rinaldo Aldi Pratama, Maskun, dan Nur Indah Lestari, di mana di sini saya mengutip artikel yang berjudul Dinamika Pelajaran Sejarah Indonesia dalam Kurikulum 2013 pada jenjang SMK atau MAK. Nah, di sini saya mengutip pada jurnal tahun 2019 pada halaman 2. Ini adalah jurnal atau artikel bagian depan yang memuat abstrak, kemudian ini adalah yang berwarna biru, yang sudah saya tandai ini adalah bagian yang saya kutip, dan sesuai dengan apa yang saya kutip, namun sudah saya lakukan parafrase. Selanjutnya, di sini saya mengutip artikel dari Suryani. Pada paragraf selanjutnya, Suryani tahun 2016 pada halaman 186 dan sampai dengan 187, di mana artikel ini berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Sejarah Berbasis IT. Ini adalah bagian tampilan awal dari artikel yang memuat abstrak dan juga judul, dan ini adalah bagian halaman yang saya kutip, yaitu halaman 186 dan 187, di mana pada bagian yang saya kutip ini berupa proses belajar mengajar atau PBM, khususnya materi sejarah, seringkali dihadapkan pada materi yang abstrak dan di luar pengalaman siswa sehari-hari, sehingga materi ini menjadi sulit diajarkan guru dan sulit dipahami siswa. Berbagai materi yang berkaitan dengan sejarah masa lalu akan lebih konkret dan mudah dipahami apabila disampaikan oleh guru dengan gambar-gambar, foto, film, dokumenter, atau animasi seperti hewan, purbakala, animasi ruang-ruang dalam piramida Mesir dan sebagainya yang berbentuk visualisasi. Nah, di sini saya juga mengutip yang sudah saya lakukan parafrase bahwasanya proses pembelajaran itu khususnya pada mata pelajaran sejarah itu dari waktu ke waktu dihadapkan pada informasi atau materi yang bersifat abstrak dan di luar pengalaman siswa, sehingga menyulitkan guru untuk mengajar dan menantang siswa untuk memahami informasi yang ditawarkan. Jika guru menggunakan media pembelajaran seperti gambar, film dokumentasi, film animasi, dan sebagainya, maka pembelajaran sejarah akan disampaikan kepada siswa lebih nyata dan konkret sehingga mudah dipahami. Ini sudah sesuai dengan yang saya kutip pada artikel dari Suryani tahun 2016 pada halaman 186 dan 187, dan sudah saya lakukan parafrase. Kemudian selanjutnya itu saya mengutip artikel yang ditulis oleh salah, mohon maaf. Di sini saya mengutip
e-book yang ditulis oleh Kustandi dan Dedi tahun 2020 pada halaman 2. Berikut adalah buku yang saya e-book yang saya kutip, yaitu Cecep Kustandi dan Dedi Darmawan dengan judul buku Media Pembelajaran, Konsep dan Aplikasi Pengembangan Media Pembelajaran bagi Pendidik di Sekolah dan Masyarakat, yaitu pada halaman 2. Nah, pada halaman 2 ini, di mana saya mengutip kalimat dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi tersebut, semakin mendorong upaya dalam melakukan pembaruan dalam memanfaatkan hasil teknologi dalam proses pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran sejarah. Dalam hal ini tersebut, guru dituntut untuk mampu menggunakan alat-alat berbasis teknologi sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, ini sudah sesuai dengan kutipan yang saya ambil pada e-book yang ditulis oleh Kustandi dan Dedi. Kemudian selanjutnya di sini saya mengutip artikel yang ditulis oleh Sudarsi Lestari dengan judul Peran Teknologi dalam Pendidikan di Era Globalisasi. Nah, di sini dijelaskan di mana di sini saya mengutip kalimatnya yang sudah saya lakukan parafrase pada halaman 96 dan 97. Ini adalah tampilan depan dari artikel yang memuat abstrak dan juga judul artikel, dan ini adalah bagian yang saya kutip. Sudah saya tandai yang berwarna biru dan sudah saya lakukan parafrase setelah saya melakukan pengutipan terhadap jurnal atau artikel tersebut. Selanjutnya, di sini saya mengutip dari artikel yang ditulis oleh Isnaini Mahmuda, di mana di sini menyatakan bahwa di sini dalam pembuatan media interaktif itu salah satunya adalah Smart Creator atau SAC. Nah, SAC ini merupakan media interaktif berbasis inovasi digital yang dapat digunakan pada smartphone seperti Android atau iOS. Nah, ini merupakan artikel yang saya kutip dari Isnaini Mahmuda, Rani Melisa, dan Anton Nasrullah tahun 2021 pada halaman 1746 yang artikelnya berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Matematika berbasis Android berbantuan Smart Creator dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Ini adalah bagian depan dari artikel yang saya kutip yang memuat abstrak dan juga judul dari artikel, dan ini adalah yang berwarna biru. Ini yang sudah saya tandai ini adalah bagian dari yang sudah saya kutip. Nah, selanjutnya pada bagian-bagian selanjutnya ini merupakan hasil dari analisis dan wawancara yang saya jabarkan pada bagian pendahuluan yang menjadi permasalahan, menjadi rumusan masalah saya, mengapa saya melakukan penelitian ini. Kemudian selanjutnya langsung saja masuk ini adalah bagian rumusan masalah, tujuan dan juga matlamat penelitian. Selanjutnya langsung saja masuk ke bagian bab 2. Nah, di sini di bagian bab 2, tinjauan pustaka, yang pertama itu mengenai hakikat pembelajaran. Yang pertama, di bagian hakikat pembelajaran di sini, saya mengutip dari e-book yang saya dapat dari Google Book, yang ditulis oleh Amral dan juga Asmar tahun 2020, di mana judul e-booknya yaitu Hakikat Belajar dan Pembelajaran. Ini adalah bagian cover dari e-book dan juga memuat mengenai penjelasan penerbitan dari e-book tersebut, dan di sini saya mengutip mengenai pengertian belajar, di mana pada halaman 9 dan 10, yaitu yang saya kutip pada kalimat aslinya, yaitu kata belajar sudah tertanam begitu dalam di otak manusia, bahkan sejak dalam kandungan. Sebenarnya, begitu dilahirkan, manusia sudah memulai belajar beradaptasi. Berikutnya mereka mulai belajar berbicara, belajar berjalan, dan seterusnya, hingga belajar dari bangku sekolah. Nah, belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan untuk sangat fundamental dalam penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Hal ini berarti keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan sangat bergantung pada keberhasilan proses belajar di sekolah dan lingkungan sebagaimana yang dijelaskan oleh Hamalik. Nah, begitu juga dengan yang setelah saya kutip,
itu sudah saya lakukan parafrase, di mana beberapa kalimat itu sudah saya rubah dan sudah saya sesuaikan. Nah, selanjutnya itu saya mengutip dari e-book juga yang ditulis oleh Muhammad Afandi, Evi Camala, dan Oktarina Puspitawardani. Ini adalah kutipan yang saya ambil, di mana ini juga mengenai pengertian belajar, di mana judul e-book yang saya kutip itu model dan metode pembelajaran di sekolah. Ini adalah bagian depan dari e-book yang saya kutip, dan ini yang berwarna biru yang sudah saya tandai adalah bagian yang saya kutip mengenai belajar, di mana sudah saya sesuaikan pada bagian ini, sudah saya sesuaikan dan sudah saya parafrase. Selanjutnya, itu di bagian paragraf selanjutnya saya mengutip artikel yang ditulis, saya mohon maaf, di sini saya mengutip dari e-book yang saya dapat dari Google Book yang berjudul Belajar dan Pembelajaran yang ditulis oleh Regina Adedarman, di mana saya mengutip salah satu kalimatnya pada halaman 10 dan juga halaman 11. Ini adalah bagian buku, adalah bagian cover depan dan juga penjelasan mengenai buku yang terdapat pada e-book yang saya kutip. Kemudian ini adalah bagian yang saya ambil pada halaman 10 dan 11, di mana ini sama, yaitu masih mengenai pengertian belajar atau mengenai belajar yang sudah saya kutip dan kemudian sudah saya sesuaikan pada materi. Dan ini adalah bagian dari kesimpulan yang saya ambil dari ketiga teori mengenai belajar dan saya kaitkan dengan penelitian saya. Kemudian selanjutnya itu hakikat pembelajaran. Pada hakikat pembelajaran ini, saya juga mengutip beberapa e-book. Yang pertama itu mengenai pembelajaran, di mana saya mengutip e-book dari Dr. Muhammad Fatur Rahman MPDI dengan judul e-book Belajar dan Pembelajaran Modern, Konsep Dasar, Inovasi, dan Teori Pembelajaran. Sudah. Baik. Di mana di sini kalimat yang saya kutip ini adalah bagian dari cover e-book yang saya kutip. Kemudian ini adalah penjelasan e-book, dan yang berwarna kuning ini adalah bagian yang saya kutip yang menjelaskan mengenai pembelajaran, di mana yaitu mengenai pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha memengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri melalui pembelajaran. Akan tetapi proses pengembangan moral keagamaan, aktivitas, dan juga kreativitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Nah, ini sudah sesuai dengan yang sudah saya tulis di sini, sumber dan juga tahun dan beserta halamannya. Kemudian selanjutnya ini adalah penjelasan dari kesimpulan yang saya ambil dari pengertian pembelajaran. Selanjutnya itu masuk ke pembelajaran sejarah. Nah, pada pembelajaran sejarah di sini saya mengutip yang pertama itu buku e-book juga yang ditulis oleh Dwi Susanto pada tahun 2013 dan juga Heriati, di mana buku ini berjudul Pengantar Ilmu Sejarah. Ini adalah bagian buku yang saya kutip, yang sudah saya screenshot, dan ini adalah bagian yang saya kutip warna biru ini, dan ini adalah kalimat yang sudah saya sesuaikan, yaitu di mana sejarah merupakan gambar mengenai peristiwa-peristiwa pada zaman dahulu yang dialami oleh manusia yang tersusun secara ilmiah, mencakup urutan waktu, terdapat tafsiran dan analisis kritis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti. Sejarah adalah bagian dari cabang ilmu pengetahuan di mana peristiwa yang terjadi di masa lampau adalah kejadian yang memang pernah dan benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Dan ini merupakan kutipan yang sudah saya ambil dari artikel dan sudah saya sesuaikan. Kemudian selanjutnya
saya mengutip dari artikel yang ditulis oleh Umama tahun 2017, di mana saya mengutip pada halaman 63 mengenai pembelajaran sejarah. Ini adalah artikel yang ditulis oleh Nurul Umama, sesuai dengan saya kutip, Nurul Umama, Sumardi, dan Eni Sri Wahyuni dengan judul artikel Pengembangan Cerita Sejarah Gayatri Sri Rajapati Perempuan Membangun Imperium Majapahit pada mata pelajaran sejarah SMA. Ini adalah bagian depan artikel yang saya screenshot, dan ini adalah bagian dalam artikel yang saya kutip ke dalam skripsi saya, di mana di sini masih sama menjelaskan mengenai pembelajaran sejarah, apa itu pembelajaran sejarah. Selanjutnya, pada paragraf selanjutnya juga masih mengenai pembelajaran sejarah, itu saya mengutip menurut Sartono Kartodirjo dalam FND 2021 pada halaman 21. Artinya di sini saya mengutip jurnal atau artikel yang ditulis oleh FND pada tahun 2021. Nah, ini yang berjudul, ini adalah sudah saya letakkan di samping, yaitu dengan judul Implementasi Penilaian Pembelajaran pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. Nah, di sini ini adalah bagian artikel depan yang memuat abstrak dan juga judul artikel, dan ini adalah bagian isi yang saya kutip, di mana di sini sudah saya sesuaikan dengan artikel yang dengan kutipan yang saya ambil, dan saya lakukan parafrase yang kemudian saya letakkan ke dalam skripsi saya. Ini adalah bagian dari hasil kutipan yang saya ambil dari artikel FND 2021 halaman 21 sesuai dengan yang sudah saya warnai di samping. Baiklah, kemudian selanjutnya masuk ke bagian teori belajar yang mendukung penelitian, di mana pada teori belajar mendukung penelitian ini, saya atau peneliti memilih 3 teori, di mana teori ini sudah saya sesuaikan dengan pengembangan dan penelitian saya, yaitu saya memilih teori konstruktivistik, teori behavioristik, dan juga teori kognitif. Yang pertama itu ada teori belajar konstruktivistik. Di yang pertama itu saya mengutip kutipan dari Suparlan dengan judul Teori Konstruktivisme dalam Pembelajaran, yaitu tahun 2019 pada halaman 82. Ini adalah bagian artikel depan yang membuat judul dan juga abstrak dari bagian yang saya kutip. Kemudian halaman selanjutnya ini yang berwarna biru ini teori konstruktivisme ini merupakan bagian yang saya kutip yang sudah saya sesuaikan, di mana di sini saya menjelaskan mengenai teori konstruktivistik ialah teori yang sudah dikenal oleh banyak orang dalam pendidikan, di mana konstruktivisme sendiri artinya ialah membangun. Kaitan konstruktivisme dalam filsafat pendidikan ialah suatu cara dan usaha untuk dapat membangun suatu tatanan yang modern, yang modern. Nah, hal ini sudah sesuai dengan apa yang saya kutip dan sudah saya sesuaikan dengan melakukan parafrase. Kemudian selanjutnya saya mengutip artikel masih mengenai teori konstruktivisme yang saya kutip dari tulisan Mas Gumelar dan Mustafa tahun 2021 dengan judul artikel Teori Belajar Konstruktivisme dan Implikasinya dalam Pendidikan dan Pembelajaran. Nah, yang ditulis pada tahun 2021, dan saya mengutip pada halaman 50. Ini adalah bagian artikel ini adalah bagian depan artikel yang membuat judul dan juga abstrak, dan warna biru ini yang sudah saya tandai, ini adalah bagian yang saya kutip pada kalimat ini yang sudah saya lakukan parafrase, di mana pada kalimat aslinya itu menjelaskan mengenai secara sederhana konstruktivisme itu dipelopori oleh Jean Piaget, di mana beranggapan bahwa pengetahuan ini merupakan konstruksi atau bentukan dari kata yang menganalisis sesuatu secara yang belajar itu berarti membentuk pengertian pengetahuan secara aktif atau tidak hanya menerima dari guru. Nah, ini sudah sesuai dengan yang saya jelaskan bahwasanya dari konstruktivisme
konstruktivistik ini itu adalah keterampilan terbentuk karena adanya analisis yang dilakukan individu, tidak hanya berdasarkan dari guru. Nah, kemudian selanjutnya, di sini saya mengutip masih mengenai teori konstruktivistik yang saya mengutip dari jurnal yang ditulis oleh Waseso 2018 halaman 61, di mana pada artikelnya di sini yaitu mengenai kurikulum 2013 dalam perspektif teori pembelajaran konstruktivistis yang ditulis oleh Hendrik Purbowaseso. Dan ini adalah bagian depan dari artikel yang saya kutip mengenai yang memuat judul dan juga abstrak, dan kemudian ini di bagian pembahasan yang saya kutip sudah saya tandai berwarna biru, di mana di sini sudah saya sesuaikan juga dengan kalimat dan sudah saya parafrase pada halaman 61. Kemudian selanjutnya masuk ke bagian teori belajar kognitif. Nah, di bagian teori belajar kognitif ini yang pertama itu saya mengutip dari artikel yang saya ambil dari Google Scholar, di mana ini artikel yang ditulis oleh Yosita Wisman tahun 2020 pada halaman 2013 dengan judul artikel Teori Belajar Kognitif dan Implementasi dalam Proses Pembelajaran. Nah, di sini ini adalah bagian depan artikel muat abstrak dan tujuan, dan bagian pembahasan di sini saya hanya mengutip sebagian, dalam artian saya hanya mengutip sedikit kalimat yang kemudian di sini saya kembangkan, di mana pada kalimat aslinya di sini itu menjelaskan bahwasanya teori belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih mengutamakan proses pembelajarannya dibanding dengan hasil yang dicapai. Nah, di sini juga saya memuat bahwasanya teori belajar kognitif itu merupakan teori belajar yang tidak asing lagi di Indonesia, bahkan digunakan. Teori ini lanjutan teori yang mengkritik teori pembelajaran sebelumnya, yaitu teori behavioristik. Pada teori ini, hal yang terpenting yaitu pemahaman mengenai keadaan yang terdapat pada lingkungan sekitarnya, sehingga individu itu bisa berpikir dan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Intinya di sini bahwasanya yang saya kutip itu mengenai baik, mohon maaf atas kesalahan, terdapat kesalahan sinyal di sini. Saya akan lanjutkan. Baik, selanjutnya tadi sudah saya bahas mengenai kutipan yang pertama pada teori belajar kognitif, yaitu kutipan yang saya ambil dari artikel yang ditulis oleh Wisman tahun 2020 halaman 213. Selanjutnya, pada paragraf di bawahnya, pada paragraf selanjutnya itu masih mengenai teori kognitif, saya mengutip artikel yang ditulis oleh Sutarto tahun 2017, di mana artikel ini berjudul Teori Kognitif dan Implikasinya dalam Pembelajaran. Nah, ini adalah bagian depan artikel yang membuat judul dan juga abstrak yang saya ambil. Kemudian bagian pembahasan yang saya ambil atau yang saya kutip yaitu ini sudah saya tandai berwarna biru. Ini adalah pada halaman 2 artikel, di mana di sini pada halaman ini dia menjelaskan bahwasanya teori belajar kognitif ini merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Nah, sedangkan di sini itu dia juga menjelaskan bahwasanya teori belajar itu tidak hanya sekedar berkaitan dengan hasil teori belajar itu lebih pada proses atau cara pembelajaran, dan bukan pada nilai atau hasil belajar yang dicapai. Nah, kemudian selanjutnya pada paragraf selanjutnya itu masih mengenai teori kognitif, yaitu kutipan Nurlina tahun 2021 halaman 15. Nah, ini adalah bagian yang saya kutip, di mana saya di sini mengutip e-book yang saya dapat dari Google Scholar. Ini adalah tulisan yang ditulis oleh Nurlina, Nur Fadila, dan juga Alim Bahri. Ini adalah bagian cover e-book. Ini adalah bagian penjelasan depan e-book, dan ini adalah bagian kutipan yang saya ambil.
Bagian kutipan yang saya ambil pada bagian ini yaitu masih mengenai teori kognitif. Selanjutnya pada paragraf bawahnya ini adalah bagian dari kesimpulan yang saya ambil kesimpulan, kemudian saya kaitkan dengan penelitian saya. Selanjutnya juga di sini di bagian ini mohon maaf setelah bagian kutipan Terlina itu ada kutipan dari Anidar tahun 2017 di mana di sini adalah artikel yang ditulis oleh Jum Anidar pada tahun 2017 dengan judul artikel teori belajar menurut aliran kognitif serta implikasinya dalam pembelajaran. Ini adalah bagian depan artikel yang saya kutip yang membuat judul dan juga abstrak, dan ini adalah bagian pembahasan yang sudah saya sesuaikan dengan pembahasan atau kutipan yang saya ambil dan saya lakukan parafrase pada bagian ini. Kemudian selanjutnya masuk baik, selanjutnya masuk ke bagian teori selanjutnya, yaitu teori behavioristik. Pada teori behavioristik, pada paragraf pertama, itu kutipan yang saya ambil, yaitu dari kutipan Novi Irwan tahun 2016, pada halaman 64. Ini adalah artikel yang saya ambil, ini adalah bagian depan dari artikelnya, dengan judul artikel penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran pada tahun 2016. Ini adalah bagian cover depan, dan ini adalah bagian isi yang saya kutip. Di bagian isi ini juga sudah saya sesuaikan dengan bagian yang saya tulis, di mana sudah dilakukan parafrase yang kalimatnya yaitu sebuah teori belajar yang disebut teori belajar behavioristik, di mana menekankan pada bagaimana stimulus dan respon menyebabkan perubahan perilaku siswa. Oleh karena itu, belajar adalah suatu jenis perubahan yang dialami siswa dalam hal kapasitasnya untuk mengubah perilaku sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Dan ini sudah sesuai pada kalimat ini, pada kalimat yang saya kutip. Selanjutnya, pada paragraf selanjutnya yaitu kutipan Sulaswari tahun 2021, halaman 136. Ini adalah artikel yang saya kutip, yaitu yang ditulis oleh Misro Sulaswari dan kawan-kawan dengan judul artikel Teori Belajar Behaviorisme, Teori dan Praktiknya dalam Pembelajaran IPS. Nah, di sini ini adalah bagian depan artikel yang memuat judul artikel yang saya kutip dan juga abstraknya. Kemudian ini adalah bagian isi yang saya kutip pada halaman 136. Ini mengenai teori belajar behavioristik, dan sudah saya sesuaikan juga dan sudah saya lakukan parafrase. Dan ini juga merupakan artikel, dan bagian selanjutnya juga itu masih dengan kutipan yang sama Sulaswari tahun 2021 halaman 133 juga. Yang saya ini adalah bagian halaman 133 dari artikel Sulaswari pada paragraf selanjutnya yang saya kutip dan juga sudah saya sesuaikan. Baik, selanjutnya itu setelah membahas mengenai teori behavioristik, selanjutnya itu masuk ke hasil belajar. Nah, pada hasil belajar ini saya mengutip dari artikel bahasa Inggris, jurnal bahasa Inggris atau jurnal internasional, di mana ini pada Mahajan Dancing tahun 2017 halaman 65. Ini adalah artikelnya, artikel dalam bentuk bahasa Inggris yang dengan judul Importance and Benefit of Learning Outcomes, yang ditulis oleh Brunal Mahajan
Eenman van der Kaur Sarjitsi. Nah, ini adalah bagian depan artikel, dan kemudian ini adalah bagian pembahasan yang saya kutip, yaitu di bagian definition. Nah, di sini saya mengutip mengenai definition hasil belajar. Nah, adapun kemudian selanjutnya itu pada bagian ini, pada menurut Sujana, hasil belajar adalah pengalaman serta kemampuan yang didapatkan oleh peserta didik setelah mengalami proses belajar. Nah, ini merupakan kutipan yang saya ambil dari jurnal yang ditulis atau artikel yang ditulis oleh NM Dwijayani tahun 2019. Ini bentuk artikelnya itu sama, yaitu dalam bentuk bahasa Inggris yang saya kutip, dan ini pada bagian ini juga saya terjemahkan. Setelah saya terjemahkan, baru saya lakukan pengutipan. Nah, ini adalah kesimpulan yang saya tulis, kesimpulan yang saya buat dari hasil definisi-definisi tersebut. Kemudian selanjutnya masuk ke 2.5 hakikat media pembelajaran. Yang pertama itu pengertian media. Yang pertama di sini saya mengutip dari e-book yang saya dapat dari Google Book. Ini adalah bagian sampul atau bagian cover depan dari e-booknya yang ditulis oleh Jalinus dan Ambiar tahun 2016. Saya mengutip pada halaman 2. Ini adalah bagian penjelasan dalam buku, dan kemudian ini adalah bagian yang saya kutip, yang saya beri coret-coretan ini adalah bagian kalimat yang saya kutip, di mana di sini sudah saya lakukan parafrase dengan bentuk kalimatnya menjadi media merupakan kata jamak dari medium yang berasal dari bahasa Latin medius yang artinya tengah, perantara atau pengantar. Oleh karenanya, media dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Media dapat berubah software, yaitu bahan, dan juga atau hardware yang berupa alat. Nah, ini kutipan yang saya ambil dari Jalinus dan Ambiar tahun 2016 pada halaman 2. Kemudian selanjutnya itu saya mengambil selanjutnya, yaitu kutipan dari Kustandi dan juga Dedi tahun 2020 halaman 5 sampai 6 dengan judul buku Pengembangan Media Pembelajaran, konsep dan aplikasi pengembangan media pembelajaran bagi pendidik di sekolah dan juga masyarakat. Ini adalah bagian cover e-book yang sudah saya screenshot, dan ini adalah bagian penjelasan buku, dan ini adalah bagian kutipan yang saya ambil dari ini, dan sudah saya lakukan parafrase dan sudah saya sesuaikan, yaitu pada halaman 5 dan pada halaman 6 saya mengutipnya. Kemudian selanjutnya kemudian selanjutnya yaitu kutipan dari Mustafa Abi Hamid, Rahmi Rahmadani, Masrul Jaliana, Meliani Safitri, Muhammad Mustarif, Jamaluddin, Jainer Sialamata, di mana ini merupakan kutipan yang bagian ini, yaitu ini adalah bagian sampul buku atau cover buku e-book yang saya ambil, dan ini adalah bagian penjelasan mengenai penerbitan, media, dan lain-lain, dan ini adalah bagian yang saya kutip, bagian pembahasan yang saya kutip, yang kemudian saya sesuaikan dengan yaitu dengan saya parafrase ke dalam skripsi saya. Kemudian selanjutnya masuk ke fungsi media pembelajaran. Nah, bagi fungsi media pembelajaran ini yang pertama itu ada kutipan dari Pak Pahat dan kawan-kawan tahun 2020 halaman 58. Ini adalah bagian
cover e-book yang sudah saya screenshot, yaitu mengenai pengembangan media pembelajaran, dan ini adalah bagian yang membahas tentang isi, yang membahas mengenai info terbit dan lain-lain, dan ini adalah bagian pembahasan yang sudah ini adalah bagian pembahasan yang saya kutip dan sudah saya sesuaikan dengan artikel saya, yaitu pada halaman 58. Selanjutnya itu masuk kepada artikel selanjutnya itu adalah artikel yang saya kutip dari Mustaqim pada paragraf 2, di mana di sini menjelaskan bahwasanya media pembelajaran secara teknis memiliki fungsi sebagai sumber belajar. Makna dari sumber belajar ini ialah keaktifan, yakni sebagai penyalur, penyampai, penghubung, dan lain-lain, yaitu kutipan dalam Mustaqim tahun 2016. Ini adalah jurnal dari ilmawan Mustaqim dengan judul pemanfaatan augmented reality sebagai media pembelajaran. Ini adalah bagian judul dan juga abstrak dari artikel yang saya ambil. Kemudian, baik, mohon maaf. Selanjutnya itu pada bagian kemudian selanjutnya uh, selanjutnya itu masuk ke bagian definisi media interaktif. Nah, di sini yang pertama itu saya mengutip kutipan dari Budiawan tahun 2019 pada halaman 3. Ini adalah e-book yang saya dapat mengenai desain media interaktif, kompetensi keahlian multimedia, dan ini adalah bagian bukunya, dan ini adalah bagian halaman yang saya kutip, yaitu pada halaman 2. Pada bagian halaman 2, di mana hasil kutipan ini menyebutkan bahwasanya Philips tahun 1997 halaman 8 mendefinisikan multimedia sebagai gabungan dari teks, animasi, gambar, suara, video, kemudian beberapa komponen tersebut dimasukkan ke dalam program secara gabungan melalui komputer atau perangkat lunak lainnya untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Dan ini sudah disesuaikan pada halaman 2 pada e-book yang sudah saya sesuaikan. Kemudian selanjutnya itu saya kutipan dari Tarigan dan Siagian tahun 2015 pada halaman 190. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya media interaktif itu adalah media yang digunakan pada pembelajaran yang melibatkan pembelajaran, proses pembelajaran, dan peserta didik. Pengertian interaktif menurut Tarigan dan Siagian tahun 2015 ini merupakan komunikasi dua arah. Bagian dari media interaktif ialah keterkaitan antara pengguna media atau produk dan aplikasi atau software. Nah, ini adalah artikel yang saya kutip. Ini adalah bagian judul dan juga abstrak yang memuat tulisan dari Darmawati Tarigan dan Sahat Siagian dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif pada Mata Pelajaran Ekonomi. Dan ini adalah bagian yang saya kutip, di mana di sini ada dua kutipan yang dari Tarigan dan Siagian. Ini adalah kutipan pertama pada halaman 190. Dan ini juga adalah bagian kutipan yang kedua pada halaman 190 dengan pada paragraf yang berbeda. Selanjutnya
Selanjutnya pada bagian kelebihan dan kelemahan aplikasi Smart Creator, di sini saya mengutip jurnal atau artikel yang ditulis oleh Heliawati dan kawan-kawan pada tahun 2022. Saya mengutip pada halaman 629. Ini adalah artikel yang saya kutip dalam bentuk bahasa Inggris dan juga yaitu dengan judul Smart Creator Smart Creator 3 Interactive Multimedia Based on Stream to Improve Student Scientific Literacy During in the COVID-19 Pandemic. Nah, di sini ini adalah bagian judul dan juga abstrak, dan selanjutnya ini adalah bagian isi, ini adalah bagian kutipan yang saya ambil dan kemudian saya jabarkan dalam bentuk angka 1 sampai dengan 7. Adapun jurnal ini saya terjemahkan terlebih dahulu, baru saya lakukan um, pengutipan terhadap media. Selanjutnya, di sini juga kutipan dari Mahuda dan kawan-kawan tahun 2021 halaman 1746, di mana dengan judul pengembangan media pembelajaran matematika berbasis Android, berbantuan Smart App Creator dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Nah, di sini menjelaskan mengenai bahwasanya pembuatan aplikasi mobile multimedia atau media pembelajaran dapat dilakukan tanpa melakukan coding pemrograman dan menghasilkan format HTML5 dan juga exe. Dalam penggunaannya juga Smart Creator atau SAC ini dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile learning, mobile quiz, mobile company profile, mobile tourist, kemudian mobile product profile, mobile city branding, dan masih banyak lagi. Dan ini juga sesuai dengan isi dari artikel tersebut pada halaman 1746 yang saya kutip dan sudah saya tandai berwarna biru ini merupakan kutipan yang saya ambil dan kemudian saya parafrase. Masuk ke bagian definisi aplikasi Canva, di mana pada definisi aplikasi Canva ini, yang pertama itu kutipan dari Isnaini dan kawan-kawan tahun 2021 pada halaman 292. Ini adalah artikel yang saya kutip dengan judul pelatihan desain menggunakan aplikasi Canva yang ditulis oleh Khairunisa Nur Isnaini, Dina Fajar Celestiani, kemudian Zasi Ramadhani, Karisma Putri. Nah, ini juga saya kutip pada halaman 292. Ini adalah bagian yang saya kutip yang berwarna biru dan sudah saya sesuaikan pada skripsi saya yang sudah saya lakukan parafrase. Kemudian pada gambar ini merupakan pengolahan data pribadi atau data primer yang saya screenshot dari pengembangan media pembelajaran yang saya buat. Kemudian selanjutnya itu mengenai manfaat atau pemanfaatan dari media Canva ini dapat meningkatkan kreativitas guru dalam memilih media dan mempermudah proses pemilihan bahan pelajaran. Selain itu juga media ini dapat membantu memudahkan siswa dalam memahami tugas atau materi pelajaran baik itu berupa teks, video. Selain itu juga media edukasi Canva ini dapat membantu siswa untuk lebih fokus dalam menekankan pelajaran dengan ilustrasi yang lebih menarik. Ini saya ambil dari kutipan yang ada pada artikel Nurhalisa dan Sukmawati tahun 2022. Pada halaman 38 ini adalah artikel yang memuat judul dan abstrak dan judul yang saya kutip, dan juga terdapat nama dari nama nama penulis artikel. Kemudian selanjutnya ini adalah bagian yang saya kutip pada halaman 38. Nah, ini adalah halaman 38 yang sudah saya tanda berwarna biru. Ini sudah sesuai dengan apa yang sudah saya kutip dan sudah saya lakukan parafrase juga. Selanjutnya itu kutipan dari Rah Tanjung dan Faiza 2019 tentang kelebihan media Canva. Nah, di sini kelebihan dari media Canva itu yang saya kutip, di mana ini dari Rahma Elvira Tanjung dan juga Delsina Faiza yang berjudul Canva sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran dasar listrik dan elektronika. Nah, ini adalah bagian cover, ini adalah bagian depan dari artikel yang membuat judul dan abstrak, dan ini adalah bagian kelebihan Canva yang saya kutip pada skripsi saya dan juga sudah saya sesuaikan. Kemudian masuk ke kutipan selanjutnya, itu saya mengutip artikel
Selanjutnya di sini setelah saya membahas mengenai kutipan dari Isnaini, selanjutnya yaitu membahas mengenai penelitian pengembangan. Nah, pada model 2.8 model pengembangan, yang pertama model EDI, di sini saya pertama itu mengutip dari Raihanto dan Sugianti tahun 2020 pada halaman 29. Ini adalah cover depan dari e-book yang saya kutip dengan judul Penelitian Pengembangan Model EDI dan R2D2 Analisis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation, serta Reflective, Restorative Design and Development. Nah, di sini saya mengutip pada halaman 29, ini adalah bagian penjelasan dari buku bagian cover depan, dan ini adalah bagian yang saya kutip. Nah, sudah saya sesuaikan pada pada skripsi saya, pada bagian yang saya kutip, sudah saya lakukan parafrase. Kemudian selanjutnya yaitu di bagian pengembangan ini, di mana modul EDI ini terdiri dari beberapa tahapan, di mana terdiri dari 5 langkah, yaitu analisis, desain, kemudian ada implementasi dan juga evaluasi. Ini saya kutip dari artikel Trisyana dan Wartoyo tahun 2016 pada halaman 315, di mana artikelnya itu berjudul Desain Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui model EDI untuk meningkatkan karakter mahasiswa di Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Ini adalah bagian abstrak dan juga judul dari artikel yang saya kutip, yang juga tercantum nama dari penulis, dan ini adalah bagian yang saya kutip serta bagian-bagian penjelasan bagian-bagian penjelasan yang saya tulis di bagian ini. Kemudian setelah itu masuk ke penelitian relevan, di mana di sini penelitian relevan saya mengambil penelitian terdahulu yang sudah saya sesuaikan dengan artikel saya, di mana ada beberapa uh, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saya, yaitu adalah penelitian dari Termawanti Tarigan dan Sahat. Kemudian juga ada penelitian pengembangan media pembelajaran yang dibuat oleh Mimindra ini, yang dilakukan oleh Windra ini, dan juga ada penelitian pengembangan pembelajaran yang dilakukan yang ditulis oleh Isnaini dan kawan-kawan pada tahun 2021. Ketiga jurnal tersebut merupakan jurnal yang saya jadikan acuan atau penelitian relevan yang sesuai dengan penelitian saya. Kemudian ini adalah kerangka berpikir. Selanjutnya langsung masuk ke bab 3, metode penelitian. Nah, pada metode penelitian ini membahas mengenai yang pertama itu 3.1 metode penelitian, yaitu kutipan yang pertama dari Abu Bakar tahun 2021 halaman 1 dan 2 pada mengenai pengertian dari metode. Nah, ini adalah e-book yang saya ambil. Ini adalah bagian sampul depan dan sampul belakang dengan judul pengantar metodologi penelitian yang dilakukan oleh Rifai Abu Bakar. Nah, ini adalah bagian yang saya kutip mengenai pengertian metodologi, di mana di sini di bagian yang saya kutip itu kata metode berasal dari bahasa Yunani, metode yaitu cara atau jalan, dan berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Metode berkaitan mengenai komplikasi kerja, yaitu suatu usaha untuk mengerti atau memahami objek yang dituju, sesuai dengan kutipan yang saya ambil, yaitu pada halaman 1. Ini adalah halaman 1, kemudian selanjutnya ini adalah halaman 2. Kemudian selanjutnya itu kutipan yang saya ini adalah halaman 1 dan juga halaman 2.
Baik, ini bukan tujuan penelitian, kemudian ada prosedur penelitian, di mana prosedur penelitian ini juga yang saya ambil dari Darai Layanto dan Sugianti, di mana juga pada gambar tahap model ini saya ambil dari e-book ini yang berjudul penelitian pengembangan EDI dan penelitian pengembangan model EDI dan R2D2. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada tahap analisis yang saya lakukan terhadap sekolah melalui wawancara dan juga menyebarkan angket. Kemudian di sini ada tahap desain yang saya lakukan sesuai dengan langkah-langkah yang saya kembangkan terhadap media pembelajaran saya. Kemudian ada tahap pengembangan sama saya menjabarkan mengenai tahapan-tahapan pengembangan yang saya lakukan. Kemudian tahapan implementasi, pada tahap implementasi juga saya merencanakan bagaimana saya akan mengimplementasikan media pembelajaran saya. Kemudian ada tahap evaluasi, kemudian ada tahap pengumpulan data melalui uji coba produk, kemudian ada juga validasi ahli, di mana validasi ahli ini saya memilih 3 validasi ahli. Yang pertama itu ada Bapak Yudi Pratama MPD yang merupakan dosen pendidikan sejarah Universitas Sriwijaya sebagai ahli materi. Kemudian ada Ibu Falidatun Nuzula MPD merupakan dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang merupakan ahli bahasa, dan juga ada Ibu Siti Swasti Eka Dwi MPD guru SMA FT IGM Palembang yang merupakan mahasiswa lulusan S2 Teknologi Pendidikan merupakan ahli media. Nah, selanjutnya itu pada uji coba lapangan, uji coba perorangan. Di sini saya menjelaskan mengenai nama-nama, kemudian ada uji coba kelompok, kemudian ada uji coba lapangan, dan kemudian ada wawancara. Nah, pada tahap wawancara ini juga saya melakukan wawancara terhadap guru dan juga kepada peserta didik. Nah, adapun di sini saya di bagian wawancara itu saya ada mengutip e-book, yaitu e-book yang ditulis oleh Umar Sidik dan juga Muhammad Miftahul Khairi. Ini adalah bagian yang saya kutip, di mana di sini menjelaskan mengenai wawancara merupakan sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya 2 orang atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana para pembicara itu mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan terus sebagai landasan utama dalam proses pemahaman, di mana ini adalah sampul cover depan dan belakang bagian e-book yang saya kutip, dan kemudian ini adalah bagian materi yang saya kutip pada halaman 62. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu adalah di bagian observasi. Di bagian observasi ini juga saya ada sedikit mengutip di bagian pengertian dari observasi, yaitu dari ide bagus Gede Puja Astawa yang berjudul Teknik Wawancara dan Observasi untuk Pengumpulan Bahan Informasi. Nah, di sini juga saya mengutip mengenai pengertian observasi pada halaman pertama. Pada halaman pendahuluan saya kutip pada halaman 8. Nah, kemudian selanjutnya di sini hasil observasi saya jabarkan, kemudian mengenai tes hasil belajar dan lain-lain. Ini teknik analisis data dan lain-lain. Ini adalah tahapan-tahapan yang akan saya lakukan sesuai dengan model yang saya pilih. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai kompilasi terhadap skripsi saya yang berjudul pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Android menggunakan Smart Creator, materi peranan tokoh-tokoh di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia, kelas 11 SMA Negeri 1 Indralaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.